got so much motherfucking design on right now. Teman-teman, dan kerja ada tugas yang kasihkan di bawahnya. Jami dulu besok. Itu kemayan juga kesempatan tane karena ngasen jaki. Iya betul sekali. Bah, kesempatan tak juga ini pelajari apa-apa itu masalahnya kalau tata ruang di desa dan di kota. Nah, betul itu ayo yang pengen kerja. Tunggu dulu, belum pindahkan pergi. Ih, kita mau dulu pade. Tapi pikiran jorong, kata-kata ternia kah? Cocok kita wa ansar. Amo balik kerja itu mau jano. Gas mi teman. Subek duluan toh. Iya. Aja berdenya mah. Mulai Mika. Kau ditanya, salah duduk kau. Sudah mi ada semua mito gas mi. Sampai mau party dia. Min, tema ko pai. Tahukah kalian apa itu tata ruang? Di sini saya akan menjelaskan pengertian tata ruang. Tata ruang adalah suatu wilayah proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjamin kehidupan yang berkesinambungan. Selanjutnya ada berbagai permasalahan yang terjadi dalam penerapan tata ruang. Permasalahan itu ada 7 dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan dalam penerapan tata ruang. Nah, di antaranya yaitu 1. Masalah pembiayaan tenaga ahli. Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah akan berpengaruh terhadap mutu produk dokumen rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, masalah keterbaruan pangkalan data. Pangkalan data untuk analisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan berupa data fisik, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Data-data ini diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data analisis. Pembaruan data-data membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Hal ini kerap dijadikan alasan untuk menggunakan data lama. Itulah sebabnya rencana tata ruang wilayah sering tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Permasalahan konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Yang keempat, masalah ekonomi harga tanah di kawasan budidaya, pertanian, dan kawasan lindung umumnya jauh lebih murah daripada harga tanam di kawasan budidaya non-pertanian seperti perumahan, perdagangan, industri, pariwisata. Hal ini cenderung mendorong masyarakat mengubah ialah pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan non-pertanian seperti kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa. Masalah sosial budaya. Masalah ini terjadi di wilayah yang memiliki fungsi sosial budaya yang tinggi ketika wilayah itu mau dialihfungsikan ke fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi ekonomi. Nah, pengalihfungsian ini dapat membawa pergeseran budaya, contohnya budaya agraris yang mendapatkan kebersamaan tergantikan oleh budaya kota yang cenderung individualistis. 6. Masalah keamanan. Tumpang tindih perbenturan lahan secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu. 7. Masalah institusi. Masalah institusi mencakup masalah kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Masalah yang mungkin terjadi antara lain pengguna sumber dana tidak efektif dan efisien. Perencanaan organ tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dokumen tata ruang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga tidak dapat digunakan. Permasalahan ini tentu saja perlu diatasi agar tujuan penataan ruang dapat tercapai. Dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan pengakuan kepentingan non-pemerintah. Ada 3 penyebab munculnya permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah dan akan dijelaskan oleh teman saya.
1. Tidak adanya ketegasan hukum bagi seorang yang melanggar tata ruang. Setiap orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang tidak pernah tahu cara mendapatkan sanksi akibatnya. Penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti. Apa-apa kondisi ini berakibat pada kesemrawutan pelaksanaan tata ruang wilayah. 2. Perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Nah, perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pengembangan berakibat kesimpangsiuran karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam rencana pembangunan. 3. Perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah bukan kebijakan politik. Jika ini terjadi, maka pemanfaatan lahan tidak maksimal. Biasanya hal ini terjadi dengan kesepakatan secara pemberian uang secara sembunyi-sembunyi. Mengatasi permasalahan tata ruang. Mengatasi hambatan permasalahan tata ruang memang tidak mudah dan membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, pemerintah yang berwenang menyelesaikan permasalahan itu, tetapi masyarakat juga harus mampu berperan aktif mendukung pencernaan tata ruang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penerapan tata ruang yaitu ada 3 dan akan dijelaskan oleh teman saya. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Pembangunan wilayah memerlukan penataan ruang yang berjalan dengan baik dengan keterlibatan masyarakat. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dapat mendorong efektivitas proses penataan ruang. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa mendapat tekanan atau paksaan dalam proses pembangunan akibat kurangnya pemahaman. Selanjutnya nomor 2, penguatan kerjasama pemerintah daerah. Penataan ruang antar daerah harus terintegrasi. Nah, hal ini dilakukan terutama pada wilayah perencanaan yang melewati beberapa daerah administrasi. Misalnya pada permasalahan banjir di perkotaan, yang harus diselesaikan dengan upaya terpadu antara kawasan hulu sampai hilir. Nah, kerjasama dan komunikasi antar daerah harus berjalan dengan baik. Dengan demikian, produk penataan ruang yang dihasilkan bersifat komprehensif dan menjawab permasalahan wilayah. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk penataan ruang, permasalahan kurangnya tenaga ahli di bidang penataan ruang harus diatasi dengan menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan arahan dan alternatif solusi teknis sesuai permasalahan tentang ruang di setiap daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus didukung dengan pendampingan saat proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ternyata gak bakal pasusin di pelajaran geografi di. Kamu tuh menjadi pelajaran ada susana ada temudana. Sama tahun ini kehidupan susah nato lumu-lumuna. Saya merasa arahan bawah gitu jadi para kata tema mengani koi. Baja anjir kena cara arahan Pak Wahyu. Jadi apa pertanyaannya dia dunia ini materi kak? Tena mau apa? Yo kak. Jadi ini saya pun tangani masalah tata ruang. Iyalah. Apa Pak? Isingin jarak tuh seta-seta nakatan jenis ini. Ya, si Pak Jemurong. Weh, di mana ini Ferdi sama Fahri ya? Mau terek riolo mikari telepon itu hari yang mak. Kami akan tejar deh. Gimana? Udah bang.